Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun Pagi hari ini. Firman Tuhan untuk kita diambil dari Kolose 1 ayat 16. Demikian firman Tuhan dalam bahasa Batak Angkola. Ake marhite-hite ia do ditopa sasudena na adong, di benua ginjang dohok di tanoon, ima sasudena na tarida dohok na sotarida, akka habangsa, akka pangarajai, akka paruhum, sanga parkuaso, sasudenai madung nitopa marhite-hite ia janatusia. Dalam bahasa Indonesia, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada hari Minggu yang lalu kita sudah memperingati tentang Minggu Trinitatis, ataupun Minggu yang mengingatkan akan ketritunggalan daripada Allah. Pada saat ini kita akan disajikan pemahaman perjanjian baru di mana Yesus Kristus turut menjadi pencipta. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, tidak baik manusia, Tuhan Allah berfirman, baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Ada kata kita di sana, di mana kata kita dipercayai dan kita imani adalah mengatakan kepluralan ataupun kejamakan daripada Allah itu. Dan dari awal sudah ditunjukkan daripada ketritunggalan. Dan di dalam perjanjian baru, sesungguhnya di dalam Kolose 1 ini ayat 16 dikatakan bahwa Yesus turut pencipta, baik di sorga, baik di bumi, dan baik segala yang ada. Dan apabila kita kembali kepada firman Tuhan di dalam Ibrani 1 ayat 2, dia katakan adalah oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Mau dikatakan bahwa oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta, yang dikatakan di sini bahwa Yesus Kristus turut menjadi, dan oleh karena Dialah terjadi alam semesta ini. Kemudian kalau kita membaca di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Dia, dan firman itu adalah Dia. Mau dikatakan dari semula Yesus Kristus ada. Dan di dalam ayat 3 sangat tegas dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang terjadi dari segala yang telah dijadikan. Tanpa Dia tidak ada pun satupun yang terjadi dari yang dijadikan. Oleh karena itu, ada pemahaman dan pemahaman secara teologi, secara iman kita, bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah. Dia juga adalah yang menjadi pencipta yang turut di dalam menciptakan. Kalau dikatakan pemahaman yang demikian, bahwa menyangkal terhadap pemahaman-pemahaman orang lain yang tidak percaya kepada Kristus Yesus yang mengatakan bahwa Tuhan orang Kristen itu ada 3. Sesungguhnya tidak demikian. Karena sejak dari semula Allah pencipta itu adalah Allah Bapa, dan juga turut di dalamnya adalah Yesus Kristus, dan ada di sana roh, karena dikatakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan ruah Elohim merahepet mayim. Artinya roh Allah sudah ada sejak dari semula, dan Yesus Kristus sudah ada dari semula, dan Allah pencipta juga Allah sudah ada sejak semula. Oleh karena itu ketiga oknum ini bukan menjadikan menjadi 3 pribadi, namun satu pribadi dengan tiga tugas yang dilakukan di dalam penyataan-penyataan daripada Allah itu. Ketika dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah turut menjadi pencipta,
daripada segala yang ada ini, maka kita memahami bahwa di dalam Yesus dan Yesus sendiri memahami segala sesuatu yang terjadi. Dan di dalam Yesus segala sesuatunya akan bisa diselesaikan dan diatasi olehnya, karena dialah yang menciptakannya. Mengapa bisa demikian? Seandainya kalau kita melihat dan berjalan-jalan di kota, maka kita akan melihat banyak showroom. Dan showroom itu merupakan dari merek-merek daripada mobil ataupun kendaraan yang diciptakan ataupun yang dibuat oleh mereka. Oleh karena itu, kalau kita membawa kendaraan yang sejenis dengan nama showroom tersebut, maka akan mudah diatasi mereka, karena mereka yang membuatnya. Demikian dengan Allah, karena Allah yang menciptakan segala sesuatu. Karena Yesus Kristus turut menciptakan segala sesuatu yang ada ini, maka di dalam Yesus segala yang ada bisa diserahkan dan akan diselesaikan olehnya. Dan apabila dia menyatakan kemuliaannya, dan akan segala sesuatu yang terjadi itu akan diselesaikan dengan sukacita daripada campur tangan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu, melalui firman ini mau dinyatakan oleh firman Tuhan bahwa ketritunggalan sejak daripada penciptaan sudah ada. Maka ketritunggalan bukanlah yang diadakan ataupun yang diteorikan setelah Yesus lahir dan setelah turunnya daripada Roh Kudus. Namun sejak dari penciptaan, ketritunggalan sudah ada. Pencipta itu turut juga adalah Yesus Kristus sebagai pencipta daripada segala yang ada ini. Maka Allah kita adalah Yesus Kristus yang kita sembah, adalah Allah pencipta, Allah yang menjadi penebus, Allah yang menjadi pembimbing dan penopang di dalam setiap kehidupan dan setiap perjalanan-perjalanan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui firman ini kita diingatkan dan kita diyakinkan bahwa di dalam Yesus, dan dialah yang menjadikan segala sesuatu, dialah yang memelihara segala sesuatu, dan dialah yang menebus segala kehidupan kita, sehingga dengan dia maka kita beroleh keselamatan, beroleh ketenangan, dan beroleh kelepasan, karena melalui dia segalanya ada, dan melalui dia segalanya ditebus dan dibebaskan. Oleh karena itu, mari tetap beriman kepada Yesus yang kita percaya itu, karena dia adalah menjadi pencipta segala sesuatu yang ada. Tuhan Yesus memberkati.